Mbak Ais kan? Iya benar Mbak. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Ais? Udah lama nih kita nggak ketemu. Ya lumayan baik lah Mbak. Baik ya. Iya. Baru nyampe kantor nih berarti. Baru banget tadi ya sekitar 15 menit yang lalu lah. Oke, tadi dari mana nih OTW-nya? Dari arah ini Mbak, Ring Road Utara. Oh gitu. Perjalanan ke sini berapa lama kalau boleh tahu? 30 sampai 35 sih Mbak. Oh, naik apa tuh ke sini? Naik motor. Naik motor. Gojek atau bawa motor sendiri? Ya bawa sendiri. Bawa sendiri. Oke. Terus tadi itu keadaan di jalannya gimana? Kok bisa sampai selama itu ya? Macet soalnya Mbak. Kan jam kerja kan emang banyak kendaraan kan. Macet. Makanya kali itu macetnya di perempatan Kentungan itu. Gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih aktivitas yang baru-baru ini Mbak Ais lakuin itu apa aja sih? Kalau aku sih baru-baru ini cuma di sini aja sih Mbak, di sini sama aktivitas di rumah gitu. Jadi kan aku tuh anak pertama kan Mbak. Terus jadi kayak banyak ya tugas-tugas rumah tuh banyak kan aku yang kerjain gitulah. Nah itu jadi aktivitasku ya cuma berkutat di kantor, di rumah gitu doang. Oh, berarti kesibukannya hanya di rumah dan di kantor ya? Oh iya, by the way Mbak Ais ini udah tamat kan kuliahnya kan? Jadi untuk tugas kuliah aman ya, berarti udah nggak ada ya? Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong nih, yang jadi permasalahannya Mbak Ais sekarang itu apa sih? Jadi gini Mbak, kan di ya kan sebagaimana yang Mbak bisa tahu ya, kan tugas di sini tuh banyak ya. Dan aku tuh sampai sekarang tuh kayak tugas-tugasku tuh masih aku bawa pulang ke rumah. Iya, masih sering bawa pulang tugas-tugas gitu yang kayak yang bikin PP, terus yang scoring gitu. Nah, terus saya masalahnya itu sebenarnya aku tuh kalau udah sampai rumah tuh capek. Nah, terus kalau aku udah sampai rumah capek, tapi aku tetap ngerjain tugas kantor. Nah, sedangkan aku di rumah tuh juga punya tanggung jawab buat bersih-bersih rumah, kayak nyapu, nyuci, apa gitu lah. Gitu. Terus jadi dan karena aku udah sampai rumah dan capek, jadi tuh kerjaan rumah tuh nggak aku kerjain, tugas rumah tuh nggak aku kerjain. Nah, jadi tuh aku tuh malah ketiduran gitu loh Mbak. Terus jadi ya kerjaan rumah tuh terbengkalai gitu. Tapi aku tuh ngerasa ya nggak nyaman lah ya, rumahnya kotor gitu. Ya rasanya tuh capek banget. Betul. Gitu, jadi kayak ya nggak nyaman lah, ngerasa nggak nyaman lah pas balik ke rumah ya. Jadi juga bawa kerjaan dari kantor gitu. Kalau boleh tahu nih sekarang Mbak Ais itu handle berapa klien ya kalau perharinya? Per hari sebenarnya sih per hari tuh nggak pasti sih Mbak, kan karena semuanya kan naik turun kan ya Mbak ya. Iya. Berarti ya sehari mungkin 3 gitu, tapi 3 atau 4 gitu. Cuma kan ada HPP-nya juga, terus ada scoring yang sampai beberapa alat tes gitu. Nah, dan itu kayak masih kadang nggak bisa aku selesaiin di kantor. Oke, biasanya yang dibawa pulang HPP-nya apa yang hasil alat tesnya? Lebih seringnya HPP. HPP. Berarti kan HPP itu udah dikasih kayak skenario-nya ya sama si psikolognya ya. Iya. Oke, aku paham banget sih jadi Mbak Ais itu gimana. Karena aku juga udah pernah nih berada di posisinya Mbak Ais, kayak kesulitan untuk ngatur gimana caranya untuk bagi waktu me time, untuk bagi waktu sama keluarga, dan untuk bagi waktu sama kerjaan. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Mbak Ais. Tadi kan proses untuk mengelola waktunya itu kan kayak ada, mau nanya dulu nih sama Mbak Ais. Tadi kan proses untuk mengelola waktunya itu kan kayak ada bikin HPP sama scoring alat tes. Nah itu kira-kira kalau dari rentang 1 sampai 10 itu ada berada di tingkat berapa sih kalau boleh tahu? 3 ya, berarti kalau 3 itu agak kurang dong. Iya. Oh gitu. Kenapa nih kalau boleh tahu kok ngerasanya itu di angka 3? Soalnya rasanya emang masih belum terlalu maksimal ngatur waktu gitu. Jadi aku masih belum bisa kayak gimana caranya ngatur waktu di kantor biar kerjaan kelar semua. Terus juga kayak
gimana ya, manajemen waktu sih Mbak, pokoknya lebihnya di situ. Oke, tapi nih Mbak Ais tadi kan juga bilang ada tugas di rumah. Di samping memprioritaskan HPP dan scoring alat tes dan adanya tambahan tugas di rumah, kira-kira semua tugas-tugas itu Mbak Ais tuh udah ngerasa puas belum sih dalam mengerjakan keseluruhan tugas-tugas itu gitu? Tugas kerja sama tugas semua ya? Iya. Jujur enggak sih Mbak? Enggak. Jadi nggak buat kerjaan kantor, nggak merasa nggak puas, nggak optimal juga karena satu ngerjainnya itu dalam keadaan capek. Waktu kalau di rumah ya, kalau misalnya di kantor sih bisa optimal gitu. Makanya kalau aku berbeda kayak selalu berusaha buat biar di kantor gitu loh Mbak. Tapi itu masalahnya itu waktunya tuh nggak cukup kalau buat ngerjain di kantor. Akhirnya udah dibawa pulang kerjaannya, tapi pas udah sampai di rumah itu capek, jadi itu nggak maksimalnya di situ. Terus juga kalau kerjaan rumah jelas itu nggak maksimal banget gitu, karena ya itu akhirnya kerjaan rumah itu terhalang gitu. Jadi aku baru bisa kayak kerjain kayak kerjaan yang harusnya aku kerjain waktu aku balik ke rumah habis kerja itu aku kan kerja itu besok paginya, baru besok pagi itu aku kerjain gitu. Oh gitu ya, oke. Jadi benar-benar apa ya, mengganggu gitu ya istilahnya ya. Oke. Tapi sebelum kita langkah ke tahap yang lebih jauh nih, tujuannya Mbak Ais untuk ngikut sesi mentoring bersama saya itu apa ya kalau boleh tahu? Kok tujuannya sebenarnya pengen dapat insight aja sih Mbak, soalnya kayak ingin dapat insight tentang gimana caranya bisa mengelola waktu yang lebih efektif dalam mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Jadi kayak kehidupan pribadi sama pekerjaan tuh bisa lebih seimbang kayak gitu. Aku emang merasa banget nggak ada keseimbangan buat kerja dan kehidupan personal juga. Oke, untuk insight-nya mungkin akan saya bahas nanti ya, tapi saya akan memberikan pertanyaan lebih lanjut lagi nih. Sebutkan apa aja yang ingin Mbak Ais capai dalam beberapa waktu ke depannya. Sebenarnya yang pengen aku capai itu aku pengen punya kehidupan pribadi. Terus tapi aku ngomong kayak aku nggak apa-apa ya Mbak. Iya, nggak apa-apa kok Mbak, nggak apa-apa. Kita dibilang formal sih enggak ya, kita semi formal aja bahasanya gitu. Oke. Jadi kalau aku sih pengennya punya kehidupan pribadi, juga kehidupanku sebagai asisten psikolog, terus juga sebagai tester psikotes itu bisa lebih teratur gitu. Jadi kayak ada keseimbangan gitu. Aku menjalankan peran di ketiga hal itu gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu sih. Gitu ya. Jadi pengennya tuh lebih teratur. Oke. Dan apa aja nih yang akan Mbak Ais lakukan untuk mengukur dalam mengatur agenda ke depannya? Kalau yang pengen aku lakuin sih sebenarnya sih aku sempat kepikiran Mbak, kayak bikin jadwal gitu, kayak bikin apa sih, kayak dia bikin target kayak to do list gitu. Tapi itu yang kayak aku jujur masih agak clueless juga sih, soalnya target kayak to do list gitu. Tapi itu yang kayak aku jujur masih agak clueless juga sih, soalnya aku orangnya agak spontan ya. Jadi kalau bikin aku nggak, dan jadi apa ya, aku belum terbiasa tuh kayak kehidupan ritme yang teratur kayak gitu. Tapi aku tuh emang pengen mencoba, tapi aku masih belum tahu gitu gimana caranya. Itu sih. Oke. Lalu apa sih yang akan Mbak Ais lakukan untuk mencapai tujuan-tujuannya Mbak Ais? Kalau buat mencapai tujuan tuh ya, kalau aku sih yang ada di bayanganku ya Mbak, mungkin aku tuh bisa nyelesain tugas yang dibawa dari biro, dan aku juga bisa nyelesain tugas rumah. Jadi aku tuh bisa merasa lebih tenang kayak gitu, karena kalau tugasnya di biro kelar, tugas rumah kelar gitu, maksudnya tugas biro ini ada artian kelar di kantor ya, dari nggak perlu dibawa pulang kayak gitu. Itu juga tugas rumah kelar tuh aku merasa tenang gitu. Dan jadi juga kalian itu juga tugasnya kan jadi nggak numpuk, karena itu bawa kerjaan pulang ke rumah tuh bikin numpuk banget gitu. Saya padahal belum, besoknya tuh belum selesai, padahal besoknya tuh masih ada kerjaan lagi gitu. Itu nah iya. Dan kalau saya kerjaannya, masa kalau kerjaannya beres di kantor, aku nggak bawa kerjaan kan, jadi aku bisa
bersih rumah. Nah, jadi kayak rumahnya ya bisa jadi bersih, karena rumahku juga bisa jadi bersih. Oke. Nah, terus alasannya Mbak Ais untuk memilih dan melakukan tujuan yang tadi disebutkan itu tuh apa aja sih? Kalau aku sih pengennya alasannya itu alasan kenapa itu karena aku tuh pengen punya kehidupan yang seimbang gitu. Jadi kehidupan yang tenang, yang seimbang gitu. Jadi kayak tugasnya selesai, terus juga pengennya nggak buru-buru dalam menyelesaikan tugas. Terus juga aku pengen bisa meluangkan waktu buat hidup berbeda gitu, kayak kumpul sama keluarga, kumpul sama temen gitu, bahkan mungkin me time, istirahat kayak gitu, atau beres-beres rumah lah, olahraga atau quality time gitu lah. Jadi juga pengen seimbang dalam hal lain dan juga produktifnya itu bukan dalam satu aspek doang gitu ya, jadi kesemuanya itu rata gitu ya. Oke, nah kalau misalnya saya ngasih tugas nih sama Mbak Ais untuk melakukan percobaan dalam mengatur waktu, dalam mengatur agenda maupun kegiatan, kira-kira berapa lama sih durasinya yang akan dipilih oleh Mbak Ais? Mungkin 1 minggu. Kira-kira gimana ya Mbak kalau? Nggak apa-apa kok, itu hal yang normal kalau misalnya mau nyoba dalam 1 minggu dulu, is oke. Nggak masalah kan, kita baru percobaan, nanti sanggup atau enggaknya itu kan nanti saya follow up dulu. Kalau misalnya memungkinkan itu akan ditambah durasinya, tapi kalau misalnya masih keberatan itu akan kita kurangi, jadi yang awalnya seminggu mungkin akan dikurangi jadi berapa hari gitu. Tadi kan Mbak Ais kan sempat bilang kayak pengen dapat insight gitu kan, pengen dapat insight tentang mendapatkan insight dalam mengelola waktu yang lebih efektif dalam mengerjakan tugas-tugas. Jujur saya juga pernah berada di posisi Mbak Ais, terlebih waktu saya itu baru-baru bergabung di biro ini. Waktu itu sih yang saya lakukan untuk mengelola waktu saya itu sistem kebut itu. Jadi kan di biro kita itu kan ada yang namanya istirahat. Nah, waktu istirahat itu saya makannya itu enggak yang sambil ngobrol, enggak yang sambil apa, jadi saya optimalkan makan ya makan. Nanti selesai saya makan itu kan masih ada sisa waktu istirahat itu, nah itu saya gunakan untuk mencicil HPP. Nah nanti kalau misalnya HPP-nya udah saya kerjain, saya baru 1/4 doang, ketika saya disuruh ngetes ada klien ya saya berhenti dulu HPP-nya, saya ngetes kliennya gitu. Nah terus kalau misalnya kliennya sudah selesai, saya kayak memprioritaskan untuk langsung scoring, karena kalau saya scoringnya besok itu akan menambah kerjaan untuk besok lagi, jadi langsung di scoring. Nah untuk yang HPP itu saya lanjutkan lagi di sela-sela waktu sebelum pulang. Jadi sebelum saya pulang, ketika saya sudah selesai scoring, misalnya masih ada waktu nih sebelum bironya tutup, nah itu saya langsung ngebut ngerjain HPP. Jadi ketika saya bawa pulang itu sebenarnya nggak jadi masalah, jadi dibawa pulang itu masih bisa dikerjakan, tapi kan itu tidak terlalu banyak karena tadi sudah dicicil sebanyak 2 kali gitu loh Mbak Ais. Jadi kalau misalnya HPP-nya bener-bener yang panjang gitu kan, apalagi kayak HPP yang ABK gitu kan harus dilihat dari aspek A, B, C, D. Nah itu minimal saya kayak harus selesaikan dulu, dicicil dulu di bagian kognitifnya, terus nanti sebelum bironya tutup saya selesaikan lagi di bagian motoriknya gitu. Nah nanti ketika saya bawa pulang ke rumah itu baru yang kayak saran pengembangannya gitu. Jadi ketika Mbak Ais nyampe di rumah kan tadi katanya kalau perjalanan pulang itu 1 jam ya? Ya hampir. Nah karena kan ada macet berbarengan juga dengan jam pulang kerja orang-orang kantor kan. Nah jadi ketika nyampe rumah itu, nyampenya jam 5 kan nggak mungkin yang ngelanjutin kerjaan baru balik kerja, jadi kan ganti baju dulu, kemudian habis ganti baju mungkin mau makan dulu atau bahkan mandi dulu gitu, mandi makan, nanti setelah makan baru HPP-nya dikerjakan sedikit. Nah kan udah selesai, tinggal sekarang pengembangan aja. Nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan entah itu mencuci baju kan nggak yang pakai tangan ya Mbak Ais ya, mesti kan pakai mesin ya, kan itu tinggal dicemplungin aja gitu. Atau mungkin nyuci bajunya bisa besok paginya, malam ini cicil aja cuci piring
atau bisa juga kayak misalnya masak buat stok besoknya gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak semua kerjaan rumah itu harus diselesaikan dalam satu waktu, tapi minimal Mbak Ais itu punya target kayak dalam hari ini itu paling enggak misalnya ada 5 pekerjaan HPP, minimal hari ini itu kita harus kerjakan 3 HPP, jadi 2-nya itu yang dibawa pulang gitu. Terus kayak misalnya yang kerjaan rumah tadi itu misalnya ada 4 kerjaan rumah, paling enggak kita kerjain 1 aja, atau paling enggak kerjanya yang paling urgent, kayak misalnya ngeliat kamar udah berantakan banget, nah itu dikerjain aja yang kayak ngerapiin kamar gitu. Nah jadi kan kayak itu bakal ngurangin ketidaknyamanannya Mbak Ais juga, karena kan Mbak Ais kan kayak nggak nyaman nih, aduh aku capek banget, udah capek kerja di biro, terus sekarang juga ngeliat kamar berantakan, mau beresin nggak ada tenaga. Nah jadi karena dicicil dari biro tadi, pas nyampe rumah juga diberesin itu mungkin bakal ngebantu juga ke depannya, karena dulu aku juga sama kayak harus bikin target itu ya kayak minimal. Iya, betul, harus ditargetin, dan itu juga harus didorong dari diri sendiri. Kalau misalnya Mbak Ais nggak ngedorong ya gimana gitu, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Oke, tadi kan saya udah ini nih minta Mbak Ais untuk membuat rencana agenda dalam kegiatan Islam per minggu. Nah itu kira-kira udah dipahami atau masih ada pertanyaan ya? Sejauh ini udah cukup paham sih Mbak. Cukup ya. Jadi nanti itu untuk membuat jadwalnya itu dibikin per hari. Misalnya dalam seminggu ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah misalnya hari Senin itu dibuat dari bangun tidur. Nah dicatat bangun tidurnya jam berapa gitu. Terus misalnya habis bangun tidur itu ngelakuin apa, misalnya mandi atau mau bersih-bersih dulu. Misalnya oke lah bersihkan dulu, atau bahkan mandi dulu gitu, mandi, makan. Nanti setelah makan baru HPP-nya dikerjakan sedikit. Nah kan udah selesai, tinggal sekarang pengembangan aja. Nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan entah itu mencuci baju kan nggak yang pakai tangan ya Mbak Ais ya, mesti kan pakai mesin ya, kan itu tinggal dicemplungin aja gitu. Atau mungkin nyuci bajunya bisa besok paginya, malam ini cicil aja cuci piring. Atau bisa juga kayak misalnya masak buat stok besoknya gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak semua kerjaan rumah itu harus diselesaikan dalam satu waktu, tapi minimal Mbak Ais itu punya target kayak dalam hari ini itu paling enggak misalnya ada 5 pekerjaan HPP, minimal hari ini itu kita harus kerjakan 3 HPP, jadi 2-nya itu yang dibawa pulang gitu. Terus kayak misalnya yang kerjaan rumah tadi itu misalnya ada 4 kerjaan rumah, paling enggak kita kerjain 1 aja, atau paling enggak kerjanya yang paling urgent, kayak misalnya ngeliat kamar udah berantakan banget, nah itu dikerjain aja yang kayak ngerapiin kamar gitu. Nah jadi kan kayak itu bakal ngurangin ketidaknyamanannya Mbak Ais juga, karena kan Mbak Ais kan kayak nggak nyaman nih, aduh aku capek banget, udah capek kerja di biro, terus sekarang juga ngeliat kamar berantakan, mau beresin nggak ada tenaga. Nah jadi karena dicicil dari biro tadi, pas nyampe rumah juga diberesin itu mungkin bakal ngebantu juga ke depannya, karena dulu aku juga sama kayak harus bikin target itu ya kayak minimal. Iya, betul, harus ditargetin, dan itu juga harus didorong dari diri sendiri. Kalau misalnya Mbak Ais nggak ngedorong ya gimana gitu, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Oke, tadi kan saya udah ini nih minta Mbak Ais untuk membuat rencana agenda dalam kegiatan Islam per minggu. Nah itu kira-kira udah dipahami atau masih ada pertanyaan ya? Sejauh ini udah cukup paham sih Mbak. Cukup ya. Jadi nanti itu untuk membuat jadwalnya itu dibikin per hari. Misalnya dalam seminggu ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah misalnya hari Senin itu dibuat dari bangun tidur. Nah dicatat bangun tidurnya jam berapa gitu. Terus misalnya habis bangun tidur itu ngelakuin apa, misalnya mandi atau mau bersih-bersih dulu. Misalnya oke lah bersih-bersih dulu. Nah bersih-bersih itu dari jam berapa sampai jam berapa. Misal bersih-bersih itu dari jam
setengah 6 sampai jam 6. Nah itu nanti kalau udah selesai bersih-bersih itu di checklist gitu. Nah kalau kita checklist itu kan kita otomatis ngeliat nih kegiatan selanjutnya apa, terus durasi waktunya berapa lama. Misal kegiatan selanjutnya, oh oke, aku mau mandi gitu. Ya udah kita mandi, nanti kita tuh bakal tahu gitu loh, oh aku mandinya selama 15 menit. Kalau misalnya kelewat, ya udah kita tahu waktu kita kelewat, kita bisa yang langsung cepet-cepet untuk ke kegiatan selanjutnya gitu. Dan itu otomatis bakal jadi timer secara nggak langsung gitu loh buat Mbak Ais gitu. Jadi selama perharinya itu dibikin listing tasknya, hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa gitu, dibikin kayak gitu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Berarti udah jelas? Oke, mungkin untuk sesi mentoring kita udah cukup dulu ya untuk hari ini. Nanti ketemu saya di hari Senin depan gitu. Karena kan hari Senin depan kan udah pas seminggu nih. Oke. Baik Mbak Ais, karena ini sesi mentornya udah selesai ya, Mbak Ais mungkin mau nyicil dulu kayak nyiapin alat tes kali ya. Iya. Oke. Semangat ya buat hari ini. Semangat. Iya. Sama-sama. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita Mbak Ais. Iya Mbak, ketemu lagi. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Ya udah, ya baik lah. Baik. Jauh lebih baik daripada kemarin sih. Ah masa, kalau minggu kemarin itu di rentang 3, kalau di minggu ini di rentang berapa tuh, dari 1 sampai 10? Ya, 6 kali ya. Wah, berarti progresnya cukup signifikan ya Mbak. Aku ikut seneng deh dengernya. Ya semenjak kemarin yang udah aku kirim Mbak tuh kayak yang apa namanya progresnya itu. Oh yang iya. yang listnya itu. Oh kayaknya aku belum ngecek, aku cek dulu ya Mbak. Maaf ya Mbak, kayaknya tenggelam emailnya. Bentar. Oh iya bener. Oh oke, jadi Mbak Ais bikinnya itu di list gitu, terus di checklist, berarti itu manual pakai ini ya, pakai kertas biasa ya. Karena Iya. kalau buka tab atau buka laptop mungkin agak lebih ribet ya. Iya, dan aku tuh distract juga sih Mbak. Betul. Kalau dilihat dari hasil yang Mbak Ais kirim ini udah bagus banget sih gitu. Sebelumnya aku juga mau tanya, kemarin itu nyusun jadwalnya itu dalam rentang waktu berapa lama sih sampai terbentuk jadwal untuk 1 minggu? Bertahap sih Mbak sebenarnya. Oh Iya, bertahap. jadi kayak hari ini ya, misalnya hari Minggu gitu, bikin jadwal buat sampai hari Selasa. Terus hari Selasa bikin jadwal buat sampai hari Kamis. Terus Kamis itu bikin jadwal buat sampai Sabtu gitu. Soalnya aku itu bayangin kalau aku bisa itu sampai Sabtu, aku takutnya kalau malah nanti makin lama tuh makin turun gitu loh Mbak motivasi. Aku tapi lupa soalnya kayak kalau lihat kayak tuh dulu sepanjang banget tuh aku udah keburu nggak keburuan, jadi kayak aku bikinnya kecil-kecil. Oke, jadi takut OVT, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi gitu ya. Oke. Dalam menyusun jadwal tadi ada kendala lain nggak selain yang tadi? Alhamdulillahnya sih nggak ada kendala apapun sih. Ya nggak menemui kendala paling ya kalau yang dicek yang udah kirim di email itu paling ada kayak 1-2 terus yang lain gitu. Oh iya, kalau boleh tahu yang di situ apa aja tuh? Maksudnya ini sih tugas, jadi kayak di hari yang di hari Senin sama Selasa itu kan aku buat kerjaan rumah aku biasanya kan nyuci baju, nyapu ngepel sama nyelipet kan, nyelipet baju jadi kayak gitu. Nah aku tuh cuma bisa nyelipet doang. Oh Jadi kerjaan lain tuh nggak bisa gitu. Tapi ada karena kayaknya aku mikir apa kayak mereka kali ini ya setelah melakukan itu setelah kerja kayaknya terlalu berat buat aku gitu. Akhirnya aku ya bagi-bagi tugas sama adik-adikku. Jadi kan tugas-tugasnya kan tugasnya kayak nyapu, terus jemur, itu yang ngerjain adikku. Tapi aku ya bagian kayak apa ngepel, Ya. terus kayak gitu. Oke.
Tapi dibandingkan dengan minggu lalu, kira-kira lebih mending yang mana nih? Maksudnya progres untuk di rumahnya? Mending yang sekarang sih. Mending yang sekarang ya. Oke, kalau boleh tahu perbedaan minggu lalu dengan minggu sekarang itu dari sisi tugas rumahnya itu ada apa aja? Dari segi tugas rumah tuh jadi semua dulu tuh aku yang ngerjain semuanya gitu. Cuma kayak karena karena udah kesini tuh aku juga mungkin kan ingin maksudnya aku ngerjain aku nggak bisa aku mau minta bantuan adikku aja itu aku gini. Jadi kayak jadi aku malah ngerasanya ketika aku dapat tugas rumah ya masa bisa ngerjainnya gitu. Saya kalau dulu kayak ngerjain ada 4 tugas rumah gitu dalam satu hari itu kayak jadi kayak itu seadanya terus cuci piring seadanya apa nyapu tiba-tiba banget apa juga sebisanya gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak lebih bisa mendatang atau juga kerja itu kalau lebih enjoy Oke. Terus memungkinkan nggak sih kira-kira jadwal yang Mbak Ais buat itu sama realitanya tuh kira-kira tuh sih apa kayak sejalan selaras gitu nggak sih atau kayak ada perbedaan yang signifikan? Antara listnya dengan realitanya kan cukup selaras sih mbak, bisa dibilang kalau buat maksudnya kan saya kan baru pertama kali ya, saya masih beginner lah soal kayak gini tuh ya. Dengan progres kalau 7/10 tuh menurut saya udah bagus banget sih kalau bagi saya sendiri ya. Itu udah oke banget gitu, dan saya juga udah lagi ternyata saya ini cocok juga kalau dikasih kerjaan yang teratur Gitu ya, jadi kayak bisa bisa gitu, oh ya tahu nih ternyata aku kayak gini bisa gitu karena dikasih pressure. Iya. Oke. Nah terus hasil yang udah didapatkan dalam progres manajemen waktu dalam 1 minggu ini gimana sih? Yang paling terasa itu ya selain secara tugas jadi cepat selesai gitu ya, aku juga ngerasa jadi lebih tenang. Jadi karena ngerasa tenang itu, ngerasa nyaman, jadi kayak ngerjain kerjaan di mana di kantor itu lebih optimal mbak. Jadi aku ngikutin sarannya mbak Nisa kemarin itu. Iya. Yang waktu jam istirahat aku nyicil. Iya betul. Itu emang mesti aku gitu. Ini juga karena ada pengaruh jam terbang juga kali ya. Maksudnya kayak dalam 1 minggu kan juga aku ngerjain banyak HPP, jadi kayak mungkin aku udah semakin terbiasa gitu. Jadi kayak udah lebih enak ngerjainnya. Betul. Dulu awalnya aku juga punya struggle yang sama kayak Mbak Ais kan. Jadi kayak ngerjain HPP tuh kayak berat banget, tapi karena kebiasaan dicicil dan jam terbangnya terus meningkat, jadi kayak sehari 5 HPP tuh itu udah minimal banget sih kalau sekarang gitu. Mungkin nanti ketika Mbak Ais sudah sama kayak aku udah punya pengalaman selama 1 tahun paling enggak, mungkin itu jadi yang kayak udah biasa gitu, udah kecil gitu loh. Nah itu udah kayak biasa, tapi aku bener-bener apresiasi sih kayak saran aku ternyata bisa membuat Mbak Ais itu punya progres yang bener-bener bagus gitu. Oke. Ya pokoknya kalau saran dari aku tetap dilanjutkan terus, jangan ngerasa senang dulu, jangan ngerasa kayak ini udah cukup gitu. Belajarlah untuk selalu haus dan belajarlah untuk selalu tidak puas akan sesuatu gitu. Jadi kedepannya itu ya mungkin di samping nambah jam terbang yang soal HPP, sekolah dan lain-lain, juga tentunya nambah jam terbang di rumah dong. Kayak misalnya udah terbiasa juga kayak udah dijadwalkan pagi-pagi nyapu. Mungkin kalau nyapunya yang tadinya 15 menit sekarang karena udah biasa jadi 10 menit gitu ya, karena udah keras udah cepet gitu. Nanti mungkin di minggu kedua nanti bisa ditambah yang awalnya minggu pertama pekerjaan rumahnya hanya 1 yang bisa dikerjakan, nanti di minggu kedua itu dikerjakan itu 3 pekerjaan rumah, kayak misalnya apakah ditambah sama rapiin dapur ataukah kayak ngerendam pakaian, is okay gitu. Yang penting ada progres sama beberapa waktu ke depannya gitu loh guys. Dari aku pribadi juga aku makasih banget sih sama Mbak Nisa sih, kayak karena mentoring ini aku jadi ngerasa aku jadi dapat insight baru gitu. Terus aku juga jadi kayak
tahu sisi lain dari itu, kayak oh ternyata aku bisa loh kalau dibikin kalau kayak gini gitu. Karena aku dari turunannya tuh kayak beneran spontan dan nggak terencana gitu, tapi ternyata dibikin setelah aku kayak bikin ini sebenarnya rencana-rencana kegiatanku gitu. Aku malah ngerasa kayak oh iya ternyata kayak gini ya enak juga ya gitu. Aku dulu kayak rasanya kayak apa sih kayak direncanain tuh kayak aku kayak ngerasa tertekan, tapi ternyata aku justru malah merasa lebih oke ketika aku tuh lebih terorganisir kayak gitu. Jadi aku dan apa ya, dan aku juga terima kasih banyak sama Mbak Nisa, pokoknya ya buat buat dukungannya, buat nasihatnya, sarannya gitu. Dan kedepannya sih aku bakal lebih meyakinkan diri buat merealisasikan rencana jadwal dan mungkin bikin progres yang lebih baik daripada yang sekarang. Oke, seneng banget sih dengernya ya. Pokoknya kan kita satu biro, kita satu kantor. Mungkin Mbak Ais kalau ada kendala atau kesulitan bisa di calling aja, bisa minta saran, bisa apa, karena kan ya namanya kan kita partner ya, kita satu atap di sini yang kita harus saling dorong mendorong lah biar biro kita lebih maju, dan kita juga saling berbagi pengalaman karena kita sama-sama belajar. Makasih banget ya Mbak Ais udah mau ikut sesi mentoring sama aku selama 2 sesi ini. Semoga Mbak Ais sukses selalu ya. Iya, terima kasih juga Mbak Nisa. Iya, kalau gitu mungkin Mbak Ais kita akhiri aja ya. Makasih banget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut ke aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya. Win.